kita menunggu sebelumnya Toyota Innova Zenix terbaru 2022. Siapa yang tidak mengenal mobil Kijang? Mobil buatan Toyota yang satu ini memang sudah melekat di ingatan masyarakat di Indonesia. Sejarah Toyota Kijang pertama kali meluncur di Indonesia pada tahun 1977. Setelah hadir dengan beberapa generasi, mulailah muncul nama baru, yaitu Toyota Kijang Innova. Siapa yang tidak mengenal mobil dari pabrikan Toyota ini? Sekarang Toyota Innova Zenix kini hadir dengan opsi mesin hybrid. Sumber tenaganya berasal dari kombinasi mesin bensin 2.0 liter dengan motor listrik dan baterainya. Di depan saya ini sudah ada Toyota Innova Zenix tipe tertinggi ya, atau tipe Q, Ini tipe tertingginya, perbedaannya sangat banyak sekali dari tipe biasa atau tipe standarnya, tipe G dan tipe Q-nya. Perbedaan dari depan sudah terlihat sekali, dari seperti body kit bawah dan baik sekali ya, dan isomnya juga. Mari kita lihat di bagian headlampnya. Ya, sini. Untuk bagian headlamp memang masih ada bentuk samar-samar dari generasi sebelumnya atau kakaknya, yakni Toyota Innova Reborn. Memang, tapi di sini terdapat beberapa perubahan seperti ini, terdapat lekukan yang lebih tajam dan lebih dinamis. Jadi di sini masih mirip seperti Reborn, tapi hasilnya sudah dirubah dengan bentuk yang dinamis. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya atau bagian tengah ya, tengah dari bumpernya. Untuk sini bagian bumper depannya itu terdapat lampu rating di bagian bawah tengah sini. Pasti kalian semua bertanya-tanya, kenapa tidak ada fog lamp-nya di Toyota Innova Zenix ini? Karena memang dia tidak menggunakan fog lamp, tapi dia menggunakan lampu BRL. Penampakan lampunya ya di Toyota Innova Zenix, dan grillnya ini itu dia menggunakan desain yang sudah lebih gagah dari tipe sebelumnya atau generasi sebelumnya, generasi ke-6, yakni Toyota Innova Reborn. Yuk kita lanjut ke bagian samping. Di sini dari fender depannya itu sedikit ada lengkuan di bagian sini. Terdapat sedikit lengkuan, membuat mobil ini lebih gagah, atau karena mobil ini kita bagian samping karena mobil ini sudah disebut dengan tipe crossover di kelasnya. Jadi bukan lagi MPV, tapi Toyota mengklaim ini adalah sebuah crossover untuk keluarga. Untuk bagian sampingnya lagi sudah kita bedakan, karena ini adalah tipe tertinggi dari Toyota Innova Zenix, sudah mengusung sistem hybrid di dalamnya. Untuk membedakan sistem hybrid dan tidaknya, itu terdapat di bagian samping. Di sini ada emblem bertulisan hybrid dan logo khasnya yang berwarna biru dan putih. Untuk bagian tengah ini cukup nyaman, karena memang bagian di dalamnya itu ada kursi yang bertipe ottoman, jadi sangat nyaman sekali untuk digunakan perjalanan jauh maupun kebutuhan sehari-hari. Untuk bagian belakang bisa kita lihat bersama. Untuk bagian belakangnya ini ada menggembungnya, jadi lebih bundar dan lebih gagah dari generasi sebelumnya. Yuk kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya ya, dari sebelah sini ya, bisa kita lihat ya, ini kalau dibilang-bilang ini mirip seperti, banyak orang bilang mirip seperti Toyota Land Cruiser terbarunya, karena desainnya ini sudah mirip dengan Toyota Land Cruiser, tapi cuman ukurannya berbeda. Karena kalau Land Cruiser itu memang benar-benar mobil SUV, kalau ini MPV yang diklaim oleh Toyota menjadi mobil crossover. Untuk pembukanya sudah sekali tekan ya, dan naik sendiri.
bagasi bisa kita lihat bersama. Di sini tempatnya cukup luas. Di bagian bagasi ini bervolume lebih luas dari generasi sebelumnya, ya ini Toyota Innova generasi ke-6 atau Innova Reborn. Ini bisa muat, misalnya kita akan diletakkan koper ya, ini bisa 1, 2, kalau misalkan ditidurkan bisa sampai 3 mungkin. Kalau Anda merasa bagasi ini kurang luas, kita bisa tutup bagian jok belakangnya. Nah, seperti ini. Karena apa? Untuk bagian belakang jok dari Innova Zenix ini dia sudah rata. Karena memang sudah kita bahas tadi, mobil ini menggunakan sasis TNGA. Jadi sudah tidak lagi menggunakan leather frame. Kita tutup. Untuk penutupnya sendiri ini juga sudah elektrik ya. Tinggal sedikit saja, dia sudah menutup. Nah, untuk Toyota ini sepertinya memang kurang satu fitur, ya ini fitur kaki. Jadi kalau dia belum bisa, tapi ini sudah mantap. Jadi bagaimana menurut sahabat lovers semua, mobil ini apakah menjawab pertanyaan Anda atau pertanyaan sahabat lovers selama ini atau sebelum-sebelumnya? Ini memang mobil yang perubahannya begitu signifikan, karena kita ingat beberapa puluh tahun yang lalu Toyota munculkan Kijang itu dengan fitur yang minim atau biasa disebut dengan mobil niaga atau mobil 1000 umat. Sekarang Kijang berubah atau berevolusioner menjadi Kijang Innova Zenix terbaru. Ini fiturnya sangat lengkap. Yuk kita lanjut ke bagian fitur-fiturnya. Kita masuk ke bagian interiornya ya. Untuk interior kita mulai dari door trim dulu. Untuk door trim di bagian dalamnya dia sudah menggunakan soft touch ya. Karena untuk mengusung fitur kemewahan, karena mobil seperti ini termasuk mobil premium car, dia seharusnya sudah menggunakan soft touch seperti ini. Untuk bagian handle tangan dia menggunakan aksen silver di bagian tengahnya. Dan untuk panel power window bisa kita lihat bersama seperti ini, terdapat retract untuk spion dan untuk pengaturan kaca mirroringnya untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri. Kita lanjut ke bagian dalamnya ya. Bisa kita lihat di sini sudah terdapat fitur ion untuk AC-nya. Jadi sudah tidak usah khawatir lagi untuk sistem AC-nya, sudah dibekali dengan sistem ion atau ion. Jadi sudah bersih. Seperti ini, pengaturan otomatis headlamp-nya juga sudah ada. Dan satu lagi hal yang cukup mengagetkan dari mobil ini, jadi untuk bagasi dia bisa menggunakan voice command untuk membukanya seperti itu. Jadi bisa untuk tekan tombol dan bisa menggunakan sistem voice command. Yuk kita lanjut ke bagian dalamnya. Impresi duduknya pertama ini jauh beda ya. Ini lebih nyaman, lebih nyaman karena memang dia didesain itu pas untuk pasar konsumennya. Dan untuk tipe Q tertinggi ini di Toyota Zenix dia sudah menggunakan tilt and teleskopik di bagian setirnya. Nah, dia sudah bisa teleskopik, jadi tinggal Anda atur saja enaknya di setelan yang pas untuk kalian semua. Kita lanjut ke bagian setirnya. Di sini di Toyota Innova Zenix ini sudah mengusung banyak sekali fitur yang mendukung mobil ini dari sang driver maupun penumpangnya. Kita bahas dari bagian setir. Untuk bagian setir sudah ada cruise control, sudah ada banyak di sini. Nanti Mimin jelaskan atau Mimin kasih gambarnya di tengah sini ya. Kita lanjut ke bagian tengah atau bagian speedometernya. Untuk tampilan speedometernya dia sudah menggunakan digital di bagian tengahnya.
ini. Dia sudah seperti Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner. Ini sudah kemajuan yang cukup bagus. Dan untuk bagian kirinya dia terdapat pengaturan atau ini untuk mode hybridnya atau mode motor elektriknya ya. Untuk bagian kanan, karena mobil ini hybrid, dia sudah menggunakan sistem motor elektrik dan masih menggunakan mesin bensin di bagian kap mesinnya. Dia masih ada pantom bensin di bagian kanan. Dan seperti biasa di bagian bawah juga ada pengaturan suhu atau tampilan untuk melihat suhu mobilnya. Untuk bagian wiper ini sudah sangat canggih karena banyak sekali fitur yang ada di dalam sini. Sudah lengkap sekali. Untuk startnya ya sudah tidak dipertanyakan lagi. Mobil baru di pasar global tentunya sudah menggunakan start and stop button. Kita lanjut ke bagian tengah ya. Kita lanjut bagian tengah. Nah, untuk bagian tengah ini saya rasa ini perubahannya cukup dinamis dan futuristik ya. Karena di sini kita bahas ke bagian atas dulu. Bagian atas terdapat head unit yang cukup besar, membantu Anda untuk memantau dan ya ini. Jadi sudah tidak perlu bingung lagi. Ini enak sekali. Jadi Anda bisa nyopir dan melihat tampilannya yang sangat besar. Di sini juga sudah mensupport Apple CarPlay di mobil ini dan Android Auto. Jadi Anda semua tidak usah repot-repot lagi. Kita lanjut ke bagian kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC di bagian tengah ini dia mengusung aksen silver di bagian tengahnya. Dia masih seperti mobil pada umumnya. Untuk pengaturannya atau panel AC-nya ini sudah dengan tipe digital. Bisa kita lihat di sini. Ini untuk suhunya, rear, dan pengaturan lainnya seperti ini. Ini untuk on off AC-nya ya. Kita matikan aja. Nah, untuk bagian transmisi untuk Toyota Innova Zenix ini sudah tidak lagi keluar dengan tipe manual. Jadi semuanya full dibuat menggunakan sistem automatic di mobilnya. Jadi sudah tidak lagi keluar sistem manual dan mesin dieselnya. Karena ini di tipe tertingginya ya atau tipe premiumnya, tipe Q, di sini sudah terpasang fitur lengkapnya. Untuk bagian mode berkendara sendiri untuk Toyota Innova Zenix dibagi menjadi 3, yakni Drive Mode dan EV Mode. EV Mode ini digunakan untuk sistem hybridnya atau menggerakkan motor listrik dari mobil ini. Untuk tipe automaticnya dia sudah bisa dimanualkan seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke bagian tengah mobil ini. Di bagian tengah kita bisa menaruh barang yang cukup leluasa. Karena di bagian tengah ini terdapat cup holder berjumlah 2 buah. Oh ya, satu lagi. Ini untuk colokan HP casasanya dia sudah menggunakan Type-C di bagian tengah dan tersupport 2 colokan bermode Type-C. Kalau misalkan Anda kurang juga masih ada lagi di sini. Nah, ini untuk cop-copan charger. Masih ada lagi. Jangan itu dulu. Jadi kalau Anda berkeluarga berangkat 7 orang, jadi bisa memakai colokan ini. Jadi tidak usah bingung rebutan cop-copan seperti mobil-mobil yang tahun sebelumnya. Oke. Untuk bagian tengahnya ini juga sudah ada tempat untuk menaruh barang yang cukup luas karena di sini cukup lebar dan ini ukurannya dalam sekali, cukup dalam ya. Kita lanjut ke bagian bawah, masih ada lagi tempat menaruh barang dan ini sudah soft ya geraknya ya. Tapi kok naiknya belum. Nah, untuk bagian ini sudah soft dan untuk varian tipe Q tertinggi itu sudah ada cup holder untuk pendingin minuman seperti ini. Jadi untuk tipe G yang biasa itu belum ada. Ini hanya ada di tipe tertingginya. Kita lanjut ke bagian tengah. Bagian tengah sudah terdapat armrest di sini. Nah,
Untuk di sini juga sudah ada tempat untuk charger wireless. Jadi tinggal taruh aja HP-nya di sini, Anda sudah bisa mengecas HP Anda. Ini cukup luas dan cukup fiturnya lengkap. Kita lanjut ke bagian atas. Ini sudah ada lampu kabin penerangan. Jadi ini lampunya masih menggunakan tipe bolam ya. Oke. Untuk spion tengahnya sudah mode paling tinggi. Kita lanjut ke bagian tengah mobil ini. Untuk bagian tengah mobil ini sangatlah nyaman dan cocok untuk kalian semua. Karena di mobil Toyota Innova Zenix ini dia sudah mengusung kursi bertipe ottoman dan ada satu buah armrest di bagian sini. Jadi Anda seperti ya bos-bos ya, Anda tinggal nyaman sekali ini ya. Dan di bagian tengah ini Anda dimanjakan juga dengan fitur atau terdapat LCD atau instrumen hiburan di bagian tengah untuk penumpang bagian tengah. Jadi ini sudah wah enak sekali ya ini ya. Ini Anda berasa seperti bos-bos seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian lainnya. Untuk bagian atas di sini juga sudah terdapat lampu baca yang cukup terang, tapi ini masih menggunakan bolam ya. Bisa diganti sendiri dengan tipe lampu LED. Dan untuk kisi-kisi AC di bagian tengah dia sudah memiliki model yang mirip dengan Mitsubishi Pajero karena kisi AC-nya masih berada di bagian kepala. Nah, untuk fitur keistimewaan atau fitur spesial dari Toyota Innova Zenix ini adalah hal yang satu ini. Ya, betul. Ini adalah panoramic sunroof yang ini cukup luas dan lebar karena ini panoramik. Di baris kedua dia juga bisa lihat ke bagian atas. Ini cukup memanjakan penumpang menjadi lebih nyaman lagi untuk berkendara. Dan satu lagi hal lagi yang bagus atau memanjakan lagi, ini ada lampu embayan di bagian tengah. Ini seperti Toyota Innova Reborn yang lama, tapi ini lebih mewah dan lebih futuristis. Kita sudah berada di dalam interior Toyota Innova terbaru, namanya Toyota Zenix. Di Toyota ini sudah mengusung sistem hybrid atau penggabungan dengan tambahan masih ada mesin bensinnya, tapi ada tambahan motor listrik di bagian mesinnya. Untuk suara bisa kita lihat di sini. Ini kondisi mesin nyala. Kameramen bisa lihat ke speedometer ya. Ini mesin nyala. Kita rasa ini tidak ada getaran atau suara-suara yang berdengung ya seperti mesin-mesin yang sebelumnya. Ini memang inovasi yang sangat memukau dari Toyota Innova terbaru ini atau Toyota Innova Zenix. Kita coba bagaimana rasanya ya. Untuk bagian depan sini ini terdapat di head unitnya sudah ada LCD berukuran yang sangat besar. Jadi ini tidak, ketika kalian mengemudi mobil ini itu sangat terbantu sekali dengan adanya head unit ini seperti itu. Jadi tinggal pencet-pencet aja seperti ini, itu enak sekali. Tidak kayak mobil sebelumnya ya, yang ininya berukurannya kurang terlalu besar gitu. Untuk panel AC, itu sudah semi digital ya, atau mungkin ini full digital. Nah,
Ini fitur terbaru dari Toyota Innova yang sangat bagus. Mungkin untuk beberapa orang ini mengganggu ya, tapi ini sangat kenyamanan yang sangat safety. Karena apa? Ini suara apa? Ini suara dari safe bell yang tidak terpakai. Jadi diingatkan sama mobilnya seperti itu. Nih bisa kita di sini. Di sini sudah ada kamera di bagian spionnya ya. Ketika kita menyalakan ratingnya. Yuk kameramen pakai shift bell-nya yuk. Biar enggak ini. Iya, ini suaranya hampir gak ada sih kalau saya bilang. Untuk varian yang biasa berapa Mbak harganya Mbak ini? Untuk varian yang biasa yang nggak pakai hybrid itu yang tipe terendah itu 425 kan? 425 ya. Untuk varian yang biasa. Yang gasolin itu yang pakai bensin. Tapi kalau yang hybrid yang tipe terendah itu 465 yang standarnya Mas. Seperti itu. Dan rata-rata semuanya sudah matic semua. Oh iya. Untuk varian ini tidak ada varian manualnya ya, jadi semua dibuat untuk matic, tidak ada varian manualnya. Nah ini ketika ada sesuatu yang menghalangi di sebelah kiri ya, itu udah ada alertnya atau pemberitahuan dari mobilnya. Mobil ini cukup pintar dan sangat pintar, seperti itu. Suaranya ini hampir tidak ada. Untuk varian maticnya ini bisa dibuat triptonic. Untuk triptonicnya sendiri kok dimanualkan, dimasukkan ke tipe sport itu bisa sampai ke 10 percepatan. Jadi memang the best. Yuk kita coba akselerasinya ya. Seperti mobil wajar, ada suara dengungan ya di mesinnya, karena memang mobil ini masih menggunakan mesin bensin tapi hybrid, jadi ditambahkan sistem motor listrik, cukup untuk menghemat dari konsumsi bahan bakar. Oke guys, ini kita lihat dari sisi penumpangnya guys. Oke, kebetulan kita menggunakan Innova Zenix yang tipe tertinggi Queen, di mana di belakang kita menggunakan seat pilot yang sudah ada handle tangan yang sangat nyaman, kemudian ada seat belt dan semuanya serba otomatis. Seperti alas kaki ya, sandaran kaki ini juga sudah matic, kemudian alonnya juga sangat besar, ada monitor juga yang ukuran 8 inch, memudahkan untuk mungkin dengan persegian dengan anak-anak, bisa ada hiburan untuk nonton kartun-kartun untuk anak-anak. Tapi yang semuanya yang paling enak ya karena sudah luas sekali, posisinya sangat nyaman, sangat enak lah, sangat luas sekali. Jadi Innova ini sangat-sangat inovatif sekali. Innova Zenix ini sangat inovatif sekali, walaupun sekarang hanya ada bensin ya, tapi nggak apa-apa karena tetap walaupun dengan menggunakan bensin, pastinya Innova ini tetap tidak mengurangi performanya. Apalagi sekarang dibantu dengan adanya hybrid, jadi otomatis penggunaan konsumsi bensin akan lebih menurun. Oke. Untuk guncangan gimana Pak Chef di bagian tengah nih? Kita biar penonton tahu nih apa rasanya gimana untuk di bagian tengah. Oke, kalau untuk guncangan sangat nyaman sekali, hampir tidak terasa. Akan tetap terasa, pasti akan tetap terasa, tapi karena sangat nyaman, toleransi sekali untuk masalah guncangan dan sangat nyaman sekali. Untuk penumpang sangat nyaman sekali. Karena memang ini kan leader frame, jadi varian monocoque. Yang di Innova Zenix terbaru ini itu menggunakan tipe TNGA tipe C. Jadi sasisnya itu sudah tidak ada lagi seperti yang lama, menggunakan sasis yang di bawah seperti bis itu ya. Ini sudah tidak ada lagi. Jadi sasisnya yang tipe TNGA ini itu sudah bergabung dengan bodinya, dirakit
jadi satu sama bodinya, jadi tinggal pasang seperti aksesoris lainnya seperti itu. Kita lanjut ke bagian paling belakang, bagaimana rasanya ya? Yuk, coba kita tanya. Bapak, untuk guncangan bagian belakang bagus, tidak terlalu terasa. Kemudian untuk jarak dengan kursi tengah masih cukup, pintu belakang nyaman. Tinggi saya 114, tapi untuk belakang sudah sangat oke. Jadi sangat rekomendasi untuk mobil keluarga MPV terbaik. Oke, jadi tadi sudah kita review Toyota Innova Zenix terbaru. Seperti dari reviewnya, mobilnya sangat lengkap, fiturnya dan mantap pokoknya. Nah, kebetulan saya sedang berada di Nasmoko Kota Solo. Nah, untuk di Nasmoko Kota Solo ini itu cukup nyaman sekali, tempatnya sangat luas, sangat bagus dan sangat nyaman. Pelayanannya aja juga sudah the best. Yuk, mari kita ngobrol dengan salesnya. Mbak Atin tadi sudah, terima kasih Dengan Mas Hafiz sudah dibantu untuk promosi. Iya, juga saya terima kasih juga sudah diberikan waktu untuk mereview Toyota Innova Zenix barunya. Kita duduk ya. Mari silakan duduk. Silakan diminum dulu. Iya, makasih ya. Pelayanan pertama minum dulu ya, biar nggak haus. Ya. Jadi pelayanan dinas Moko Kota Solo ini sangat bagus dan ya Anda bisa coba Terutama aja. di Rentok Mas. Ya, terutama untuk Nasmoko Toyota yang ada di Ring Road Mojosongo Kota Surakarta. Nah, tadi kita sudah dikasih kesempatan sama Mbak Atin dan dibagi infonya untuk bisa mereview dan test drive dari Toyota Innova Zenix. Nah, untuk kalian yang ada di Kota Solo nanti bisa kontak langsung dengan Mbak Atin. Nanti nomornya kita cantumkan di bagian bawah. Nah, untuk harganya sendiri berapa Mbak Atin? Untuk Innova Zenix itu ada dua macam, yaitu pakai hybrid dan tidak pakai hybrid. Yang untuk tipe terendah itu tipe G. Tipe G untuk yang non hybrid itu harganya di angka 425 Mas. Dan untuk tipe G yang pakai hybrid itu 465. Seperti itu. 465 ya. Nah, untuk tipe tengah, untuk tipe V itu 474 tanpa hybrid. Itu masih bensin biasa. Terus kalau yang tipe V pakai hybrid itu 540. Sedangkan untuk tipe paling tingginya hybrid itu tipe Q ya. Ya, tipe Q yang hybrid sudah hybrid. kita review. Yang Mas Hafi sudah review itu Ya. 619. Kalian semua yang cari mobil Toyota, khusus Toyota, terutama yang ada di Kota Solo, bisa kontak langsung dengan Mbak Ati ya, sebelah saya ini. Dia orangnya ramah, pelayanannya mantap. Makasih. Jadi gitu dulu Mbak Atin. Oh, jangan pergi dulu. Saya mau ngasih promo. Oh gitu. Mari kita lihat di sini. Kita ada Nasmoko Yes. Ini yang bulan sudah mulai dari bulan Oktober ke Desember. Nah, setiap pembelian mobil kita ada undian 3 unit rice, 1 unit Fortuner, 2 unit rice. Jadi setiap pembelian produk dari Toyota. Jadi masih diundi. Dan kemarin sudah didapatkan untuk undian pertama itu didapat dari Ibu Surini. Nanti bisa dicari blognya di beberapa konten di Kota Solo. Sudah mendapatkan 1 hadiah Fortuner dari pembelian unit rice. Jadi bagaimana kalian beli Rise dapat Toyota Fortuner? Gelem ora? Nah, aku ya gelem. Ya kan? Oke, terima kasih sudah tonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya, dan share ke seluruh sahabat-sahabat Auto Lovers lainnya. Terima kasih. Berjumpa lagi dalam video. Terima kasih.